saya Muhammad Wawan Khairi. Nama saya Jason Adrian Tanwijaya. Halo, nama saya Natasha. Saya Diamanda Rahmat. Nama saya Rian. Nama aku Mita Mesari. Yo, mamen bukan. Nama saya Kiki Adi Saputra. Nama saya Fadila Janafri. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Hari Jumat minggu ini saya dan mahasiswa adain kompetisi presentasi bahasa Jepang internal. Ini adalah pelaksanaan yang kedua loh. Karena internal, jadi yang ikut cuma mahasiswa Universitas Dharma Persada aja. Alhamdulillah, untuk kompetisi kali ini saya dapat sponsor loh. Pihak yang kasih sponsor ini kasih dana. Terus dananya saya beliin hadiah untuk peserta dan penonton kompetisi. Saya nggak beli hadiah yang mahal, tapi lumayan banyak sih. Saya minta tolong teman kerja saya untuk beli hadiah ini di Shopee. Shopee itu ternyata lumayan bagus ya, soalnya banyak barang yang gratis ongkir. Terus minggu kemarin saya terpaksa ke dokter gigi. Sebenarnya saya takut dan gara-gara itu saya malas ke dokter gigi, tapi udah seminggu ini gusi bagian kiri atas saya sakit banget. Sakitnya itu nggak terus-terusan sih, gusinya itu sakit misalnya pas kena sikat gigi atau pas kena makanan. Saya terakhir ke dokter gigi itu pas lagi di Jepang. Waktu itu ada bagian gigi saya yang patah. Pas kemarin diperiksa ternyata gusinya jadi sakit karena ada celah yang lumayan besar di antara gigi saya. Terus terang saya trauma sama dokter gigi. Tapi untungnya kemarin itu cuma diperiksa sebentar aja. Terus dokternya bilang kalau saya harus minum obat dulu. Wah, saya lega banget. Terus apa kalian masih ingat cerita tentang paspor baru saya? Nah, kemarin saya agak kecewa sedikit ya dengan hasil fotonya. Coba lihat deh fotonya. Gelap gini kan ya. Muka saya kayak muka penjahat. Kayak buronan Interpol nih. Semoga nanti pas masuk ke Jepang saya bisa lolos di pemeriksaan imigrasi ya. Jadi fotonya itu diambil pas saya konfirmasi data sama petugas imigrasi Jakarta Selatan. Habis konfirmasi data, petugasnya langsung ambil kamera dan minta saya duduk dengan tegap ya. Terus fotonya diambil di situ. Suasana ruangannya terang sih, tapi buat ambil foto kayaknya masih kurang. Makanya hasilnya jadi gelap deh. Tapi ya mau gimana lagi. Yang penting paspornya udah jadi ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Minggu kemarin ada pelaksanaan ujian kemampuan bahasa Jepang yang pertama di tahun 2025. Kalau orang yang belajar bahasa Jepang sebut ujiannya dengan singkatan JLPT. Seperti biasa saya jadi pengawas ujian. Saya bukan jadi pengawas ujian yang mengawas di ruang ujian, tapi pengawas yang mengawasi pengawas yang di ruang ujian. Saya harus pastiin para pengawas ini paham aturan dan tata tertib ujian. Berkat kerjasama semua pengawas, ujian kemarin di tempat saya lancar jaya. Bisa dibilang hampir nggak ada masalah. Kali ini peserta JLPT di Jakarta aja, kuotanya itu sampai sekitar 7.300 orang loh. Seperti yang kalian juga tahu, levelnya ada 5.
Level ujian dengan kuota peserta yang paling banyak adalah level N4, yaitu 2001. Terus disusul dengan N5 sebanyak 2000 orang. Terus N3 dengan kuota 1800 orang, terus N2 dengan kuota 1000 orang, dan yang paling sedikit adalah N1, level yang paling susah dengan jumlah kuota 500 orang. Setiap tahun jumlah kuota tadi pasti nambah. Nah, masalahnya adalah jumlah orang yang nggak hadir juga tiap tahun nambah loh. Ini benar-benar nyebelin sih. Saya cek kuota peserta JLPT di Jakarta pas ujian yang Desember 2024. Itu jumlahnya 7.300 orang. Nah, terus dari situ orang yang udah daftar tapi nggak ikut ujian itu ada sekitar 1.200 orang loh. 1.200 orang ini tuh sebenarnya mereka tahu kalau daftar JLPT, untuk daftarnya aja itu susahnya bukan main. Apalagi di level bawah kayak N3, N4, sama N5. Proses pendaftaran JLPT kan pakai sistem online. Nah, yang daftar itu kan ribuan, jadi kuota peserta untuk level bawah biasanya habis dalam waktu kurang dari 10 menit. Bahkan untuk level N4, ini kuotanya bisa habis dalam 5 menit aja. Udah susah-susah daftar, pas hari ujian dia nggak datang. Itu benar-benar nyebelin. Saya emosi nih. Kenapa saya begini? Soalnya level-level JLPT yang bawah itu banyak yang mau ikut. Mereka mau lulus di ujian JLPT supaya bisa pergi kerja ke Jepang. Ada loh orang yang benar-benar belajar supaya dia lulus di ujian JLPT karena berharap mau kerja di Jepang. Orang yang kayak gitu itu ada yang nggak bisa daftar ujian JLPT karena kehabisan kuota. Nah, orang yang udah dapat kuota itu kan ya harusnya datang ikut ujian karena daftarnya aja susah. Ini malah nggak datang. Saya paham mungkin ada yang berhalangan karena sakit atau ada kendala di jalan. Tapi yang nggak ikut ujian karena alasan sepele itu bener-bener nyebelin banget. Seperti yang kalian tahu juga, akhir-akhir ini Jepang buka pintunya lebar-lebar untuk orang asing yang mau kerja. Supaya bisa kerja, orang asingnya ya setidaknya bisa sedikit bahasa Jepang. Biasanya level ujian JLPT yang dijadiin syarat supaya bisa kerja itu level N4. Itu kalau mau kerja dengan visa Tokutegino ya. Kalau untuk yang mau magang aja sih kayaknya nggak perlu lulus JLPT dulu. Oh ya, visa Tokutegino itu adalah visa kerja di Jepang untuk orang asing yang punya keahlian tertentu di bidang perikanan, perawat lansia, pertanian, perhotelan, dan lain-lain. Kalau saya sering bilang ke mahasiswa supaya jangan pergi ke Jepang dengan visa ini, soalnya lulusan SMA juga bisa dapat kerja dengan visa ini. Kalau ke mahasiswa ya saya sering kasih saran untuk asah kemampuan bahasa Jepangnya supaya bisa lulus JLPT N3 atau N2. Jadi dengan kemampuan itu インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。